Udah tuh tiap malam begitu aja. Nah keesokan harinya pagi-pagi orang-orang pada bangun tuh, gua bangun udah rame semua tuh. Nggak taunya bapak-bapak itu meninggal lah di tempat. Nah, udah jam 2-an, gue denger nih suara kayak suara cowok lah, minta tolong. Tolong, tapi suara nggak kencang, pokoknya minta tolong lah, teriak minta ampun juga. Nah gue cuek aja kan tuh awalnya. Nah nggak taunya bukan gue doang yang dengar. Jadi temen gue yang gelantungan di belakang juga dia dengar nih. Masih satu kamar tuh. Masih satu kamar. Dia nyolet gua. Woi, lu dengar nggak sih ada suara minta tolong? Ya dengar. Lihat aja gue dengar, makanya gue diem aja. Ketawanya tuh dalam kamar mandi yang besi yang tadinya buat adukan itu tuh. Jadi pas gue buka dorong kenceng, tak, itu besi melayang tuh. Melayang? Iya besi melayang. Ah, gue sempat berhenti juga, dia melayang. Pas gue gimana sih? Gue buka dia masih melayang, langsung jatuh. Tak, kayak besi dipegang, dia kaget dilepas. Di sini adalah tempat untuk mengungkap sisi lain dunia ini. Banyak hal di luar nalar yang sering dialami diri kita. Maka dari itu, selamat datang di Ruang Kirun. Assalamualaikum, balik lagi bersama gue, Ricky Run. Di video kali ini gue akan mendatangkan narasumber yang mempunyai pengalaman horor waktu dia di penjara, guys. Di dalam penjara ini dia ngerasain banyak hal-hal mistis dan aneh, hal-hal yang gak wajar. Bagaimana keselanjutan ceritanya? Tonton sampai habis. Nah, di sebelah gue udah ada narasumber kita nih, Bro Apan. Ya. Gimana kabar lu, Pan? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Dengar-dengar lu punya pengalaman horor waktu lu dulu pernah masuk penjara nih, Pan ya? Ya ada. Tahun berapa tuh kejadiannya? Itu tahun 2017-an. 2017? Ya. Gimana awal mulai ceritanya, Pan? Jadi gue baru masuk di tahun 2017 tuh. Nah gue masuk nggak langsung ke kamar biasa nih. Masuk ke namanya ada satu kamar penampungan. Nah kamar penampungan itu jadi ruangnya kotak doang. Kotak lah kecil. Satu ruangan itu bisa diisi ratusan orang. Jadi yang baru pada masuk jatuhnya ke situ dulu. Jatuhnya ke situ dulu. Nggak langsung ke kamar ditampung ke situ semua. Nggak langsung ke kamar. Nah jatuhnya ratusan orang, jadi tidur desek-desekan lah pokoknya. Udah ngap dah tuh. Nah nggak lama gua di situ ada nih bapak-bapak masuk, ya kan baru masuk nih, napi baru masuk lah. Udah tua juga lah, udah umurnya udah tua juga, lumayan tua. Jadi tuh dia kasusnya pemerkosaan. Jadi kan kalau pemerkosaan itu paling dibenci lah sama napi-napi lain. Paling nggak suka napi. Iya, paling nggak suka lah pemerkosaan itu. Ya. Terus? Nah, pas malam, udah ketemu malam nih, gue dengar kayak suara bapak-bapak itu minta tolong, teriak-teriak, ampun-ampun lah pokoknya. Itu pas malam baru dia masuk? Iya, malam baru dia masuk. Di penampungan? Di penampungan itu. Nah, terus? Gue mau nengok nggak bisa kan, namanya tidur udah desek-desekan gitu, kalau udah madep kanan, kagak boleh bangun lagi. Oh, peraturannya begitu. Ngepres ya? Ngepres banget lah, udah parah lah itu mah. Di kiri kanan gencet. Iya, nggak bisa seenaknya kita gerak, tidur ya. Bangun juga pasti domelin lah itu. Terus? Udah mau nggak mau, tidur juga udah nggak bakal pules itu mah. Nah, tiap malam tuh gue denger suara bapak-bapak itu. Besok paginya, gue ngeliat dah tuh, pas dia buka baju, badannya udah pada memar lah. Nggak tahu dah tuh diapain ya kan. Kalau malam gue nggak tahu dah tuh diapain. Dia sempet bilang, nggak kuat lah di sini, kata dia, kata bapak-bapak itu. Udah tuh tiap malam begitu aja. Nah keesokan harinya pagi-pagi orang-orang pada bangun tuh, gua bangun udah rame semua tuh. Ataunya bapak-bapak itu meninggal lah di tempat. Berapa lama itu dia ngerasain? Lu dengar setiap dia minta tolong itu berapa lama? Ya hampir 2 mingguan lah. Kayak begitu aja tiap malam. Tiap malam dia jerit minta tolong? Ya dia meninggal, entah dia meninggal sakit apa gimana, namanya di sono kan. Tempat tidurnya begitu, udah tua juga. Itu di penampungan masih ya? Masih di penampungan itu. Terus?
Nah pas itu rame kan tuh, nah langsung dibawa deh tuh, dipanggil petugas, dibawa tuh ke rumah sakit, diotopsi lah, atau dipulangin ke keluarganya. Nah setelah itu dapat hampir seminggu, gue pindah deh tuh naik kamar. Udah nggak ada penampungan tuh. Udah nggak ada penampungan, gue pindah berapa orang gitu, dipindahin naik kamar biasa. Nah kamar biasa udah kayak biasa-biasa aja, nggak ada tidur enak lah, pokoknya satu kamar sih 10 orangan, nggak nggak ada kan kayak di nggak ada penampungan ya. desakan kayak di penampungan, satu kamar isi 10 orang. Nah dapat berapa bulan, kamar penampungan itu dibongkar semua, dijadiin kamar biasa. Nah udah jadi kamar biasa, satu kamar gua nih pindah ke kamar itu, ngisi kamar yang bekas penampungan. Nah gua rapihin tuh kamar kan, gua bersihin, dicecet lah. Nah dapat 2 hari 3 hari kan gua nggak mikirin soal dia meninggal tuh ya, bapak-bapak Dia meninggal di situ ya, di penampungan. meninggal di penampungan itu yang sekarang gua di sini tempatnya buat jadi kamar biasa. Terus Gua nggak mikirin dia bapak-bapak itu kan. Nah udah kamar udah rapi, gue tempatin di situ dapat 3 hari. Jadi ceritanya malam nih, sekitar jam 2-an lah. Yang lain udah pada tidur kan, gua doang nih berdua sama temen gua. Jadi nonton TV tuh, TV adanya di luar kamar, bukan di dalam kamar. Nah, gua nonton TV tuh harus ada perjuangan lah istilahnya, gelantungan pakai kain di pintu tralis itu biar bisa ngeliat TV yang ada di luar. gelantungan bagaimana? Pokoknya diikat lah jadi kayak ayunan gitu, jadi kayak ayunan. Di jeruji-jeruji itu tuh. Jeruji diikat Biar bisa nonton TV. Ya, pakai kain gitu. Terus? Nah udah jam 2-an, gue denger nih suara kayak suara cowok lah, minta tolong, tapi suara nggak kencang, pokoknya minta tolong lah, teriak minta ampun juga. Nah gue cuek aja kan tuh awalnya. Nah nggak taunya bukan gue doang yang dengar, jadi temen gue yang gelantungan di belakang juga dia dengar nih. Masih satu kamar tuh. Masih satu kamar, dia nyolek gua, woi, lu dengar nggak sih ada suara minta tolong? Ya dengar. Biar aja gua dengar, makanya gua diem aja. Dia nonton lagi tuh TV, nah nonton lagi tuh. Nah itu suara ada lagi, gua nggak kan sama bapak-bapak yang itu. Nah temen gua nih yang belakang, wah ini kayak suara bapak-bapak yang dulu di penampungan meninggal dah. Nah temen lu ngeh tuh. Ya temen gua ngeh. Nah Terus gua baru tuh kepikiran lah, iya ya suaranya mirip ya. Nah gua ngomong gitu ke temen gua. Nah gua mulai pada merinding dah kan, temen gua juga udah mulai pada takut. Nah temen gua dengar begitu terus takutan kali ya, dia turun dah tuh, dia ke tempat tidur ya, dia tidur. Dapat berapa menit dia turun, gua juga udah nggak kuat ya, orang udah merinding terus. Nah gua ngikut turun tuh tidur. itu posisi tinggal lu berdua doang tuh, kamar lain pada tidur semua udah. Ya kamar lain udah pada tidur semua. Nah dapat keesokan harinya gue nonton dah tuh TV, nonton lagi nih malam-malam nih TV sendiri. Temen gue yang kemarin tuh takut udah nggak mau nonton lagi kan. Ya. Udah parah, udah Parno. Terus? Emang orangnya takutan sih. Nah di jam yang sama, jam 2 malam itu suara ada lagi. Suara bapak-bapak itu lagi. Suara bapak-bapak itu. Ya kan gue langsung merinding kan pas baru dia ngeluarin suaranya. Gue takut dia ada di belakang gue. Iya. Nah gue cuekin pokoknya suara ada terus. Dapat berapa menit suara hilang. Udah nggak bunyi-bunyi lagi tuh, udah nggak bersuara lagi dia. Kita minta tolong terus berarti dia. Tolong terus, kayak gimana sih jeritan orang minta tolong. Iya. Terus dengar suara dia nangis, minta ampun gitu. Pokoknya kalau ini merinding lah kalau denger langsung mah. Terus? Nah udah nggak ada suaranya, gue fokus nonton TV. Nah, nggak lama ada suara teng. Jadi kan satu kamar itu punya gembok sendiri masing-masing. Gemboknya di luar. Nah kata gue kayak ada suara gembok nih. Gue liatin kamar-kamar lain ya kan, gue liatin gitu tengok kiri kanan. Kata gue, teng lah, ono gembok gerak sendiri. Gue liat, gue agak berdiri. Nyata tuh lu lihat gitu. Iya, nggak goyang gitu sih, jadi kayak goyang sekali doang. Teng. Oh, sekali bunyi doang. Kayak ngadu ke besinya gitu, diadu teng deh gitu. Kayak ada yang ngaduin gembok ke besi itu ya. Iya, gue lihat, lah ini kamar orang pada tidur semua, kamar depan kan. Nah kedengeran lagi nih kamar yang deretan gua nih, teng lah. Ini kok kemari suaranya jadinya. Nah nggak lama, gua ngeliat nyata ada tuh muncul di depan kamar gua yang sebelah kiri lah. Kan tadi yang pertama sebelah sini yang digoyangin sama dia. Yang sebelah sini sebelahnya lagi kiri. Gua ngeliat tuh nyata dia nongol.
itu sosoknya cewek. Jadi kayak orang bule lah, pakai gaun. Kalau gue pikir mah kayak orang-orang Belanda lah gitu. Noni-noni Belanda gitu ya. Iya, cuma cakep. Gue nggak ngerasa takut lah di situ kan, orang cakep sosoknya. Jadi Soalnya udah lama ngeliat cewek tuh ya, cowok semua ya. Jadi cakep. ya mungkin kayak gitu. Ntar dia goyangin gembok nih, tak ke kamar ini, digoyangin tang. Jadi itu dia nggak jalan, dia tiba-tiba hilang, pindah ke kamar lain. Tapi ngeliat tuh lu, ngeliat nyata. dari dia di sini ngilang, tahu-tahu di sini gitu. Iya, tahu-tahu di kamar sebelahnya. Dia tuh cuma goyang-goyangin gembok doang, getok-getok gembok ke pintu lah, ke besi, teng. Dihilang lagi ke kamar lain, teng. Nah, nyampe ke kamar pojok, dihilang itu. Dapat berapa menit nggak ada nongol lagi. Gak ada suara gitu lagi tuh. Nggak ada, gue fokus aja tuh nonton TV kan. Gue nonton TV, kata gue nih, kayak ada suara lagi nih, ketokan gembok nih. Emang suaranya agak jauh, kecil suaranya. Tapi teman sekamar lu udah pada tidur semua. Tidur semua, tinggal gue doang. Nah, yang kemarin kan udah nggak ngikut nonton tuh, dia takut. Iya. Terus? Nah, jadi kan di tempat tingkat nih. Nah, di atas tuh kelihatan juga kamar lain, kan ada lubang-lubang lah, sela-sela angin kayak gitulah, ada besi, sela-sela angin besi. Jadi kamar atas juga kelihatan. Nah, pas gue nengok ke atas, nggak taunya tuh cewek Belanda itu adanya di atas. Oh, muter berarti ya? Iya, muter, dia nggak di blok gua doang. Keliling. Iya, dia ada di atas. Sama, cuma nganung-nganungin gembok doang. Nah, gua sempat merinding juga kan, takutnya dia datang lagi ke bawah, turun lagi. Gua turun deh tuh, selesai nonton TV, gua tidur. Nah, gua tidur. Esokan harinya, gua nggak nonton TV deh tuh, yang lain dah tuh ya pernah nonton TV kan ganti-gantian kan. Gua doang, yang lain juga pada menonton. Nah, dapat kabar besok paginya lagi, yang lain pada cerita juga tuh, dengar suara orang minta tolong, Tapi suara orang minta ampun. Tapi ada yang sampai diliatin sosok bapak-bapak itu nggak tuh? Emang selama itu nggak muncul tuh sosoknya, walaupun udah ditungguin juga. Gue sempet nungguin kan tuh pas malam itu yang ngeliat. Gemes juga ya? Iya, sempet yang gue tungguin dia, yang gue melihat cewek itu sampai akhirnya nemuinnya cewek bukan bapak itu. Dia nggak mau muncul, cuma suara-suara doang. Terus? Nah, nggak taunya terus bukan gua doang, hampir semua kamar tuh dengar suara dia minta tolong. Bukan lu doang berarti? Iya, sampai pakam gue juga sempet ngerasain kan, dia penasaran, dibegadangin sama dia malamnya. Jadi gue denger. Terus? Nah, pas ini kan rapat semua tuh, di briefingin. Pakam gua ngajak yasinan nih malam, pas malam Jumat, sekalian yasinan dah tuh. Sampai petugas ngikut nggak tuh? Enggak, cuma kamar-kamar gua doang. Oh, berarti petugas nggak tahu apa-apa tuh? Nggak tahu. Jadi nggak ada yang cerita lah ke kamar-kamar lain, ke petugas itu nggak ada yang cerita. Diyasinin, nah dapat malam itu juga, malam Jumat juga. Gua nonton TV dah tuh. Kelar yasinan tuh? Iya, kelar yasinan nonton TV. Nggak taunya di jam yang sama, pokoknya dia setiap bunyi di jam 2 terus ngeluarin suara, setiap minta tolong. Berarti sinkron sama yang itu kali ya, yang waktu di penampungan? Iya, di penampungan juga dia disiksanya kayaknya jam segitu ya? Kayaknya di jam 2, soalnya kan gua nggak bisa ngeliat jam. Iya. Pokoknya malam aja, tengah malam. Kayaknya dia disiksanya tuh disiksanya apa? Di ininya tuh jam 2. Nah, pas gitu dengar suara lagi tuh, jadi itu dia sini juga percuma, bukan cuma nggak hilang tuh dia? Nggak hilang dia, masih ada lagi. Terus? Nah, itu ya buat gua ini sampai jam 4 subuh. Sampai jam 4 subuh juga dia nggak nongol gitu. Tungguin dia. Terus udahlah, dianggap biasa lah sama anak kamar gua. Yang takut udah nggak aneh lagi berarti itu ya? Iya, yang takut mau takut, ya kan dari sore udah pada tidur, yang takut. Kalau yang enggak mah tetap pada begadang. Terus? Nah, nggak dapat berapa bulan gua di bekas kamar itu, gua dipindahin nih. Jadi situ mah dipindah-pindahin mulu. Udah rolling ya? Iya, di rolling, kamar sono, kamar sini, blok sini. Terus? Gue pindah ke blok F. Nah, di blok F ini kamar kosong. Jadi kamar dulunya diisi, terus dikosongin lah. Diganti dari blok-blok lain, dicabut-cabutin nih orang satu, dipindahin kamar situ. Udah sempet kosong lama kali ya? Gak kosong lama, kayaknya 2 hari doang dah itu kosong. Di situ orang-orang baru, namanya orang baru kan nggak pada kenal kan, jadi nggak ngobrol gitu. Setiap jam 8, jam 9 udah pada tidur, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang ngopi. Nah, dapat beberapa hari gue di situ, gue bete kan tuh, nggak bisa tidur.
Gua gambar, terus gua nyeduh kopi nih, masak air panas dulu nih. Jadi air panas itu nggak pakai kompor masaknya. Kayak apa tuh? Jadi kayak bahan bakar dia plastik lah, diaduk sama, kalau apinya mati tuh buat aduk kan ada nih segini besi kecil lah. Biar apinya nyala terus tuh. Iya, buat ngaduk-ngaduk api biar nyala terus. Oh. Kalau tempat mah ada panci buat masaknya. Terus? Nah, gua selesai masak air, gua ngopi, gua gambar lagi. Nah, gua coba rebahin, gua nggak bisa tidur juga, gua ngopi lagi tuh, nyerokok sebatang, gambar lagi. Nah, nggak lama gua rokok belum habis lah, masih setengah. Gua dengar suara ketokan besi nih. Kayaknya itu ketokan besi suaranya ada di kamar mandi. Awal gua nggak tahu tuh, orang ketokannya ke suara kecil. Teng, kayak besi diinin ke lantai. Teng. 2 kali, sekali 2 kali, hilang itu. Gua rokok udah habis, gua tidur lagi. Nggak bisa tidur juga nih, gua bangun lagi kan, gua ngopi lagi. Masih malam itu juga tuh? Masih malam itu juga. Terus? Gua ngerokok lagi. Nah, ada suara besi itu lagi tuh. Nah, suaranya makin kenceng kan. Ketokannya sekali 2 kali, pokoknya ketokannya kenceng, dari yang pertama beda. Nah, gue lihat kiri kanan kan, oh ini orang pada tidur semua, nggak ada ruang tempat tidur yang kosong. Jadi dirata tidur semua. Makin lama makin kenceng, perasaan gue suara kayak ada di kamar mandi nih. Jadi kamar mandi kan kebuka pintunya sedikit. Gue penasaran kan. Nah, gue ke kamar mandi tuh, gue paranin, gue buka lah, pokoknya gue dorong kenceng, brak ya. Nah, nggak taunya tuh dalam kamar mandi yang besi yang tadinya buat adukan itu tuh. Jadi pas gue buka dorong kenceng, brak, itu besi melayang tuh. Melayang? Iya, besi melayang. Gue sempat berhenti juga, jadi melayang. Pas gue gimana sih? Gue buka, dia masih melayang, langsung jatuh. Tak, kayak besi dipegang, dia kaget, dilepas kayaknya gitu. Bisa sampai melayang gitu barang ya. Begitu mah ngeri juga sih. Gue udah merinding kan tuh, gue mau lari bingung. Terus? Mau kabur bingung lah, kalau licin. Nah, pas itu gue coba tuh udah mulai nggak terlalu mending, gue jalan mundur pelan-pelan kan. Gue mundur pelan-pelan, gue tidurin, nah gue bisa tidur dah tuh akhirnya. Abis itu namanya ketakutan kan, gue kurupkan bantal aja. Bisa lu mau kabur juga kemana kan di dalam jalan. Gue mau teriak-teriak yang ada pada bangun semua kan. Udah gini juga nggak bisa teriak, orang udah gemeter gitu ngeliat kayak gitu. Besi melayang. Akhirnya gue bisa tidur tuh. Nah, pas itu besok paginya gue bangun kan. Jam 7, apel biasa, hitung. Terus jam 8 buka pintu. Jadi gue kenal satu petugas nih yang akrab. Adalah petugas yang enak, diajak ngobrol, diajak ngopi. Nah, gue ke lapangan tuh, berhubung pas gue ke lapangan, ada dia tuh, dia lagi piket juga, lagi jaga. Nah, gue ceritain kan selama gue ngalamin di sini, soal di penjara itu. Gue ceritain tuh soal. Tapi lu ceritain juga tuh yang dengar suara bapak. Iya, gue ceritain semua. Meninggal di situ. Dari awal gua ngalamin pengalaman mistis kayak gitu, gue ceritain semua kan ke petugas itu. Terus? Nah, nggak taunya si petugas ini juga ngalamin nih. Dia cerita kan, berbagai cerita lah, dia cerita juga ke gua. Setelah gue cerita, dia cerita juga tuh. Dia jaga malam apa tuh pokoknya. Dia malam-malam lah, dia jaga di pos. Pos paling ujung yang gelap, pokoknya sepi lah. Jadi tuh penjara ini adanya di tengah-tengah hutan. Iya, jauh dari pemukiman warga. Jadi kiri kanan tuh bukit, pohon-pohon gede, pohon-pohon gede. Jauh lah, nggak ada rumah warga sekali. Adanya di tengah-tengah hutan. Iya, adanya tengah-tengah hutan. Terus? Nah, ketika petugas itu cerita, dia jaga di pos yang paling pojok. Emang dengar-dengar sih katanya emang pos yang angker di pojok. Posnya kayak pos-pos yang di TV-TV kan tuh. Yang di atas adanya ya? Iya, adanya di atas. Jadi dia kalau jaga tuh satu pos, satu orang, nggak berdua. Oh, sendiri? Iya, dia sendiri. Dia bawa senter begitu kalau malam? Iya, bawa senter, bawa HT lah, kayak gitu. Terus? Nah, dia cerita, dia pernah pernah digangguin lah. Dia ngeliat sendiri, kata dia, nyata ini mah jelas. Jadi dia lagi duduk main HP nih di dalam pos nih, masih dalam pos. Nah, dengar suara kresek-kresek kayak pohon-pohon goyang lah di luar penjara itu. Di luar penjara, bukan di dalam penjara kan. Kelihatan keluar juga bukit-bukit. Disenterin sama dia, nggak ada. Dia masuk lagi ke pos, dia main HP lagi.
dengar suara gitu lagi, ngeliat pohon goyang, senterin sama dia nggak ada. Nah yang pas ketiga kali nih dia digangguin kayak gitu, pas dia senterin tuh ular besar bang, ular besar. Iya ular tuh apa gimana sih, muterin itu penjara. Wah ular gede lah kata dia. Kalau yang muterin. Iya sampai penjara, orang di senter sama dia di pinggiran. Terus ke sono ke tembok-tembok terus muter kata dia. Tapi nyata itu ular beneran apa jadi-jadian? Nggak tahu juga dah, kalau kata dia sih ini mah ular jadian. Kalau ular bener kan nggak mungkin Ya nggak segede wajar itu. juga bisa Iya. kelilingin sel begitu. Nah dia takut kan, gemeter tuh sambil nyenter juga gemeter. Nah akhirnya senter tuh jatuh lah keluar bukan ke dalam, bukan ke dalam penjara, jatuhnya keluar lah. Dia masuk lagi ke pos, dia kurukan dah lah pakai sweater. Dia ketakutan kali dah. Iya. Nah, besokannya kata petugas ini, dia ngerasa badan gak enak lah setelah ngeliat itu. Ngeliat itu langsung enak badan tuh. Tapi mau nggak mau emang namanya pekerjaan dia, tugas dia, dia tetap kerja, Tetap jaga masuk. lagi, tetap masuk. Terus? Nah, pas besok malamnya dia jaga lagi di pos yang sama. Pas setelah itu dia baru tuh digangguin kayak suara kuntilanak, Baru mulai dia nangis, tuh ya kebuka baru ya? mulai setelah ngeliat itu baru mulai digangguin. Nah, mau nggak mau kan dia harus tetap jaga. Iya, iya. Ya tapi Tanggung kata jawab dia, dia kan. jaga udah bener nggak jaga lah, kayak niat orang jaga. Pokoknya udah setiap dia digangguin pas malam itu, kata dia udah nggak melek sekali udah. Kerupan ya? Kerupan aja pakai jaket Kalau dia. kalau dia kabur bagaimana? Nggak tahu juga Nggak dah. ketahuan. Oh, saking takutnya kali dia Iya. ya. Terus? Jadi dia kalau jaga itu 2 malam jaga di pos, ntar 2 malam jaga di Dalam. dalam penjara gitu. Rolling-rolling juga kali ya. Iya. Terus? Ya sih kalau menurut gue sih itu ular itu emang buat jagain penjara itu sih. Soalnya di halaman lapas nih ada di lapangan. Itu ada patung petugas, pokoknya patung lah. Patung petugas rapi pakai baju petugas gitu. Lagi hormat. Nah, di sebelah-sebelahnya itu di bawahnya itu ada patung ular. Oh. Ular kobra kiri kanan. Iya, iya. Yang Nyimbolin banget ya. Iya, kayaknya itu simbol lah kalau menurut gue nih. Yang tugas lihat itu yang ditaruhin di lapas. Jadi kayak buat nakut-nakutin napi yang kabur apa gimana. Ya intinya dia buat jagain lapas itulah Iya, ya, jagain penjaga lapas itu. penunggu lah ya. Penunggu lapas itu menurut gue emang sengaja ditaruhin sih, soalnya ada simbol kayak patung-patung ularnya di situ. Terus habis itu? Nah, habis itu nggak lama gue cerita sama petugas itulah, sharing lah. Dapat berapa bulan dah, udah tuh gua bebas lah. Oh, udah bebas tuh. Bebas dari Wah, enak itu. lega banget tuh ya. Iya, udah bisa ngirup udara Nggak- segar lah. nggak ngerasain tiap malam kan Tiap tuh malam itu gua digituin ya. digangguin. Ya namanya penjara kan banyak kejadian-kejadian, pastilah ada kejadian-kejadian kayak seluruh gitu. penjara pasti ada. Semua penjara pasti banyak tuh ada yang Banyak hal-hal meninggal. mistisnya. Terus ada pengalaman horor lainnya nggak nih Pak? Nggak ada sih. Kalau gua ngalamin itu doang tuh yang paling Paling berkesan ya. berkesan bagi gua. Kalau pengalaman lain belum ada sih. Yaudah, thank you dah. Udah mampir kemari Pan. Ya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Seperti biasa, gue pengen lu semua bisa bantu gue untuk lebih bisa berkembang lagi, untuk bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten pengalaman horornya dengan cara subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan cerita horor selanjutnya guys. Untuk semua yang sudah subscribe dan selalu support channel ini dan udah nonton terus channel ini, terima kasih banyak. Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan selalu.